Shalom jemaat Tuhan. Pagi ini kita mau naikkan setiap syukur kita, setiap pujian kita atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab tiada taranya, tiada yang dapat membandingi kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan sorak-sorai dan sukacita. Kami Tuhan, apakah hidup kami Tuhan jadi alat untuk kemuliaan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, bentuk kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku
sudah merasakan setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap kasih-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk memberkati setiap orang lain Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami yang memerlukan kasih-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Bapa. Mereka kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka Tuhan, kami tahu Tuhan, di luar sana banyak yang memerlukan kasih-Mu Tuhan. Orang-orang terdekat kami, bahkan yang belum mengenal Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu yang terus menjamah kami Tuhan, memakai setiap kami Tuhan, lewat setiap firman-Mu ini Tuhan, membuat kami menjadi terang-Mu Tuhan. Kami mau bergerak Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami. Kami mau menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja menuntun setiap kami untuk mengerti apa yang ingin Kau bicarakan, apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk Jemaat GBI Jelambar Utama 4. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, sukacita, tentunya siap menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memulai khotbah ini dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, sudahkah Anda memberitakan kabar baik atau Injil kepada orang lain minimal 10 orang dalam setahun? Yang kedua, sudahkah kita berdoa secara konsisten untuk orang yang belum diselamatkan di luar sana? Mungkin keluarga kita atau orang-orang lain yang Anda tergerak. Bulan ini adalah bulan misi. Tentu temanya tidak jauh-jauh berkaitan dengan penginjilan.
Pada minggu terakhir ini, tema penginjilan akan kita tutup dengan satu tema yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu. Temanya adalah mengerjakan yang diabaikan. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitabnya. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kisah orang Samaria yang murah hati. Ini judul perikop dalam ayat ini. Kisah ini merupakan sebuah perumpamaan atau sebuah alegori. Nah, Bapak Ibu, bisa saja dalam realita pada waktu itu perumpamaan ini pernah terjadi dan digunakan oleh Tuhan Yesus. Dalam kisah ini diceritakan ada orang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu di tengah perjalanan ia dirampok dan dianiaya oleh para penjahat sampai si korban tidak berdaya. Lalu ada seorang imam lewat, tetapi imam tersebut tidak menolongnya. Kemudian datang juga seorang Lewi, tetapi orang Lewi pun tidak menolongnya. Nah, Bapak Ibu, lalu datanglah orang Samaria dan ia pun menolongnya. Bapak Ibu, mengapa imam dan orang Lewi tersebut tidak menolong si korban atau orang Yahudi tersebut? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Di dalam hukum Taurat terdapat aturan bahwa tidak boleh seorang imam menyentuh mayat. Nah, kalau yang menyentuh mayat, bahkan dekat dengan mayat sekalipun, seseorang bisa najis secara hukum. Ya, itu dicatat dalam Imamat 21 ayat 1 dan Bilangan 19 ayat 11. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Nah, lalu muncullah sebuah pemikiran di kalangan orang Yahudi seperti daripada mereka menjadi najis atau kotor secara agamawi, mereka lebih baik untuk tidak menolong korban tersebut. Nah, itu pemikiran-pemikiran demikian. Tetapi apapun alasannya, menurut saya tindakan imam dan orang Lewi ini tidak dapat dibenarkan. Karena sebagai pemimpin atau pemuka agama, seharusnya mereka menunjukkan sikap berbelas kasihan dengan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kita dapat melihat nampaknya mereka lebih mengutamakan kenyamanan dan kekudusan secara hukum dibandingkan menyelamatkan nyawa orang, dibandingkan menolong orang. Nah, seperti itu. Perlu kita ketahui dalam konteks ayat ini, orang Yahudi dan orang Samaria ini memiliki hubungan yang tidak baik. Meskipun mereka sama-sama dari keturunan Yakub. Seringkali bertengkar dan tidak ada hukum tolong-menolong di antara mereka.
Bahkan orang Yahudi melarang orang Samaria masuk ke Yerusalem, dan juga mereka dilarang, orang Samaria dilarang untuk masuk ke Bait Allah atau beribadah di situ. Nah, itulah konteks dari ayat yang kita bahas kali ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum diselamatkan, dan juga orang yang terabaikan di luar sana yang belum selamat. Bapak Ibu tidak harus jadi pendeta terlebih dahulu baru menginjil. Bapak Ibu tidak harus sekolah teologi dulu baru menginjil dan menjadi misionaris terlebih dahulu baru menginjil. Bapak Ibu bisa menginjil di mana saja. Ya. Nah, ada 3 poin yang akan saya sampaikan bagaimana caranya. Nah, yang poin yang pertama, belas kasihan. Ayat Lukas 10 ayat 33. Mari kita buka. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, nah, garis bawahi kata ini Bapak Ibu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, kita harus pahami kalimat ini. Tergeraklah hatinya. Belas kasihan harus kita gunakan sebagai dasar utama untuk melayani orang-orang yang terabaikan di luar sana. Bapak Ibu, kita harus memiliki belas kasihan. Hati kita harus tergerak. Allah memanggil kita untuk menjadi representasi kehadiran Allah di dunia ini, atau menjadi perwujudan kehadiran Allah di dunia ini. Kasih merupakan hukum yang utama dari semua hukum yang ada. Mari kita lihat di Alkitab. Nah, Matius 22 ayat 39. Mari kita buka sama-sama. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus garis bawahi, kasihilah sesamamu. Nah, ini adalah perintah Yesus. Ini adalah hukum yang utama, mengasihi sesama. Lalu kita buka ayat 1 lagi, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, dari 2 ayat ini penekanan untuk kasih itu terlihat jelas. Belas kasihan adalah manifestasi atau perwujudan dari iman kita kepada Allah. Dan kasih kita harus dapat dirasakan oleh orang lain yang sedang memerlukan pertolongan. Belas kasihan dan ketulusan ini harus kita lakukan untuk menolong jiwa-jiwa yang terabaikan di sekitar kita. Bahkan orang yang kita tidak sukai sekalipun, karena di dalam kasih itu ada pengampunan. Ya, kita bisa lihat dari orang Samaria menolong orang Yahudi. Nah, di situ kita dapat melihat di dalam kasih ada pengampunan. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua, mau repot. Nah, maksudnya apa? Kita lihat Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, kita lihat membalut lukanya, menyirami dengan minyak dan anggur lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, ini mau repot Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Nah, seperti ini. Bukan hanya sebatas belas kasihan lalu ditinggalkan begitu saja. Tetapi orang Samaria ini mau repot juga. Jadi orang Samaria ini mau repot juga. Orang yang terabaikan yang
si korban ini luka-lukanya dibalut lalu dinaikkan ke atas keledai dan dia sendiri berjalan kaki, Bapak Ibu. Nah, perlu kita ketahui, dalam melayani orang-orang yang terabaikan di sekitar kita, kita perlu repot. Repot adalah, nah ini definisinya seperti ini. Kita dapat mengutamakan orang lain terlebih dahulu supaya orang itu maksimal dan boleh diselamatkan dalam konteks ayat tersebut. 1 Korintus 10 ayat 33. Nah, kita dapat lihat. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ada saatnya di mana kita melakukan sesuatu untuk kepentingan kita, tetapi ada pula saatnya di mana kita harus mengorbankan kepentingan diri kita untuk kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan orang lain adalah nilai dalam pelayanan kita serta dalam penginjilan. Nah, Bapak Ibu harus ingat, mengutamakan kepentingan orang lain adalah nilai dalam pelayanan kita. Kita dimanapun berada, kita melayani di pekerjaan, di dalam lingkungan, di dalam keluarga. Nah, seperti itu. Sehingga pelayanan dan teladan kita akan menghasilkan buah yang lebat. Memang kita semua tahu untuk melakukan hal ini agaknya berat. Ya, Bapak Ibu ya. Tetapi satu ayat ini yang membuat kita semua bersemangat, dikuatkan. Nah, kita lihat Yohanes 14 ayat 15. Mari kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 15 karena ayat ini luar biasa. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau Bapak Ibu mengasihi Yesus, Bapak Ibu akan melakukan segala perintah Yesus. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita harus melakukan semua yang Ia perintahkan, seperti mengasihi Tuhan dan sesama, bertobat, memberitakan Injil, termasuk mengorbankan kepentingan diri kita, atau perlu dimengerti dalam konteks penginjilan dan pemuritan, mementingkan atau mengorbankan kepentingan diri kita ketika kita sedang menginjil dan pemuritan ya. Baik. Itu poin yang kedua. Nah, lalu poin selanjutnya, poin terakhir, bayar harga. Mari kita buka ayatnya Lukas 10:35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kita harus garis bawahi menyerahkan 2 dinar. Biasanya istilah bayar harga kita gunakan untuk menggambarkan suatu pengorbanan atau suatu usaha yang harus kita lakukan. Begitu juga dalam diri kita. Apapun yang kita inginkan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis. Hanya keselamatan yang gratis. Nah, cinta itu seperti contoh, cinta itu memunculkan suatu pengorbanan. Tuhan cinta kepada kita, maka Ia mati bagi kita. Jika kita cinta kepada Tuhan, pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan bagi Dia yang telah mati di kayu salib? Ini menjadi perenungan di setiap kita, terutama Jemaat GBI Jelambar Utama 4. Seperti halnya contohnya, ketika Bapak Ibu ingin kurus, harga yang harus dibayar, ya olahraga, lebih sering, terus-terusan, setiap hari. Itulah harga yang harus dibayar. Lalu ingin pintar, kita harus membaca buku lebih banyak,
koleksi buku, itu harga yang harus dibayar. Lalu ingin menjadi ketua komsel atau leader atau memuridkan, harga yang harus dibayar adalah mau dimuridkan dan kita harus rendah hati. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin membagikan kisah inspiratif. William Booth, pendiri dari Salvation Army, memulai pelayanan kasihnya di Inggris dengan melayani orang-orang yang terabaikan di jalan-jalan, orang-orang yang kehilangan kasih Allah. Mereka hidup di dalam dosa dan kemiskinan. William Booth terpanggil untuk membuat transformasi di Inggris. Dan semakin hari semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Itulah latar belakang dari lahirnya pelayanan Salvation Army. Sebuah prinsip yang William utarakan, dan seperti ini Bapak Ibu. Jangan berdoa seperti Tuhan tolong kami, tetapi siapa yang kami dapat tolong. Jangan berdoa berkati kami, tetapi berdoalah, tetapi pakailah kami jadi berkat. Nah, itu kutipan dari William Booth. Panggilan kita sebagai gerejanya adalah panggilan untuk menghasilkan buah yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Sehingga kita dapat membedakan mana yang esensial dan mana yang opsional. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, khususnya jemaat GBI Jelam Baru Utama 4, kita harus melihat di sekeliling kita masih banyak orang yang terhilang dan memerlukan pertolongan kita. Biarlah hari ini kita juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan menolong orang, yaitu jiwa-jiwa yang masih terabaikan dan yang lain. Kita tidak boleh mengabaikan panggilan mulia ini. Allah telah memilih kita dan melalui kuasa Roh Kudus kita digerakkan untuk menolong mereka. Yesus memanggil kita bukan hanya sebatas untuk melakukan kegiatan agamawi di dalam gereja, tetapi Ia memanggil kita untuk membagikan kasih-Nya terhadap orang-orang yang terabaikan. Ia juga memanggil kita untuk menjadi representasi atau perwujudan atau wakilnya di dunia ini, sehingga orang-orang dapat mengenal Allah melalui tindakan kasih kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Biar kami diberkati oleh firman-Mu, oleh kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Dan melalui kuasa Roh Kudus kami dapat melakukan kasih dan menjadi representasi dan perwujudan daripada Engkau di setiap lingkungan kami, di setiap keluarga kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kami hari ini dan saat ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Kristus, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Berikan ku hati. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku
padang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Kita akan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari surga, yaitu berkat yang sudah Allah Bapa kita sediakan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, berkat kasih karunia yang sudah Bapa sediakan bagi kita semua. Juga damai sejahtera, sukacita, perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan nanti untuk bertemu muka dengannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang.